Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Karlina dari jurusan Sistem Informasi Reguler Angkatan 2018. Sesuai dengan arahan dari mata kuliah Komunikasi Antarpersonal, yaitu untuk membuat video berisi pidato singkat dengan tema bebas. Maka di sini saya akan memberikan sebuah pidato singkat dengan tema motivasi diri. Di sini saya akan memberikan sebuah pidato singkat mengenai pemikiran saya berkaitan dengan motivasi diri. Pertama, saya akan memulai dari apa sih sebenarnya motivasi itu. Motivasi itu merupakan sebuah dorongan yang bisa berasal dari dalam diri kita ataupun dari orang lain maupun dari lingkungan untuk dapat melakukan hal yang mungkin selama ini itu selalu ada hanya di dalam pikiran kita saja, menjadi benar-benar terwujud. Lalu bagaimana sih motivasi tersebut itu bisa datang ke diri kita? Misalnya bisa saya katakan di sini saya sebagai mahasiswa tingkat akhir yang tentunya mempunyai tugas, yaitu untuk membuat sebuah skripsi atau tugas akhir. Nah, dari untuk melakukan hal tersebut, untuk membuat tugas akhir tersebut, atau bisa dikatakan untuk menyelesaikan perkuliahan saya itu, saya membutuhkan motivasi untuk dapat segera menyelesaikan tugas saya tersebut. Tentunya setiap orang itu berbeda-beda keinginan dia untuk menyelesaikan tugas akhir tersebut. Ada yang ingin melaksanakan tugas akhirnya dengan cepat, ada yang ingin cepat lulus, ada yang ingin santai-santai dulu, ingin menikmati dulu masa-masa di perkuliahan. Nah, dari hal tersebut bisa saya katakan mungkin mereka yang ingin cepat lulus tersebut bisa dikatakan lebih termotivasi dibandingkan dengan mereka yang ingin menghabiskan waktu untuk mencari pengalamannya dulu. Di sini saya katakan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi mereka yang ingin menambah pengalaman organisasi terlebih dahulu atau menambah pengalaman di bidang pekerjaan dulu, seperti mereka ingin magang dahulu atau dan sebagainya, itu bisa saya katakan motivasi dia untuk menyelesaikan tugas akhirnya itu terbilang masih kurang. Jadi bagaimana sih cara biar kita bisa termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir? Di sini mungkin saya akan membicarakan tentang diri saya sedikit. Saya sendiri untuk mengerjakan tugas akhir itu bisa dikatakan kadang termotivasi, kadang juga tidak. Jadi ketika saya merasa termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir saya, maka saat itu juga saya akan mengerjakan setidaknya berapapun yang dapat saya kerjakan. Saya akan kerjakan daripada saya termotivasi sekarang terus saya tunda, terus nanti saya nggak tahu kapan saya bisa termotivasi lagi untuk mengerjakan hal tersebut. Lalu misalnya teman saya yang lain, dia malas mengerjakan tugas akhir karena mungkin merasa takut ataupun bingung bagaimana harus memulai mengerjakan tugas akhir tersebut, harus mulai dari mana, dia harus melakukan apa dulu, pokoknya dia merasa kebingungan dengan apa sih yang harus saya lakukan dahulu. Nah, ujung-ujungnya ketika kita merasa kebingungan atau tidak tahu harus melakukan apa untuk mencapai tujuan kita, dan lalu kita berujung merasa ya sudah, nanti saja. Nah, dengan pemikiran yang seperti itu bisa saya katakan kita tidak mempunyai motivasi dalam diri kita, karena jika kita merasa kita mempunyai motivasi, kita pasti akan merasa
saya harus mencari tahu bagaimana memulai hal tersebut. Kita bisa bertanya kepada teman, karena kita kuliah pun tidak sendirian, kita punya teman, kita punya kakak tingkat, kita bisa bertanya kepada mereka apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, lalu ketika kita merasa kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tidak tahu bagaimana untuk memulainya, lantas apakah kita harus diam saja? Tidak. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa bertanya kepada teman, tentunya teman yang seangkatan dengan kita ataupun dengan kakak tingkat, bagaimana memulai untuk melakukan tugas akhir. Jika kita merasa hampa atau kita merasakan kesepian, kita dapat menghibur diri itu setidaknya dengan berbicara dengan teman ataupun dengan saudara ataupun dengan keluarga kita, agar kita tuh merasa bahwa kita tidak sendirian. Orang yang tidak termotivasi itu bisa saya katakan salah satu faktornya itu ia merasa begitu kesepian, ia tidak mempunyai seseorang untuk ia berbagi ataupun untuk ia tanyakan, sehingga dia lebih memilih untuk diam. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, komunikasi itu sangat penting, karena komunikasi dari orang-orang sekitar yang akan dapat memberikan sedikit energi ataupun semangat kepada mereka yang merasa kesepian tadi. Jika kita memiliki keluarga ataupun lingkungan maupun teman dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang terjalin dengan baik, maka hal tersebut bukan tidak mungkin dapat meningkatkan motivasi kita untuk segera menyelesaikan kewajiban kita. Contohnya seperti kita yang misalnya mahasiswa untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya. Dengan adanya komunikasi tadi, misal jika kita sering berbicara dengan orang tua pasti selalu berkata seperti ini, jika kamu sudah lulus nanti, kamu langsung cari kerja, jangan nganggur, jangan diem saja di rumah gitu kan. Nah, dengan obrolan yang ringan-ringan seperti itu saja, itu bisa memotivasi diri kita, kita menjadi terpacu untuk segera menyelesaikan tugas akhir kita agar kita bisa cepat lulus dan membanggakan orang tua. Tetapi jika kita kurang dalam hal komunikasi, kita tidak tahu, kita tidak bertanya, dan kita merasa bingung ataupun cemas, kita tidak menumpahkannya kepada orang lain, maka itulah yang membuat banyak kejadian-kejadian seperti dia depresi, dia stres yang berujung ke bunuh diri dan sebagainya. Terakhir dapat saya katakan, motivasi terbesar itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Jika kita merasa kita mempunyai target, kita mempunyai impian yang sementara kita untuk mencapai impian itu saja kita malas melakukannya, lalu bagaimana impian tersebut akan terwujud? Jadi bisa saya katakan bahwa motivasi itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Maka jika kita ingin cepat lulus, maka kita harus segera menyelesaikan tugas akhir kita. Mau tidak mau kita sendiri yang memotivasi diri kita untuk lebih semangat dan cepat-cepat mengerjakan tugas akhir kita, agar impian-impian dan harapan-harapan yang sudah kita inginkan, sudah kita bayangkan, itu akan dapat segera terwujud. Demikianlah sedikit pidato singkat dari saya terkait pemikiran saya mengenai apa itu motivasi diri dan bagaimana cara mendapatkan motivasi tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.